Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan saya Aim Fadilah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang takziah dan ziarah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah difahami. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang takziah dan ziarah. Nah, pada materi kali ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang tata cara takziah, dan yang kedua menjelaskan tentang tata cara berziarah. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengurusan jenazah, tentang bagaimana cara pengurusan jenazah, hal-hal apa saja yang kita lakukan ketika mendapati seorang yang meninggal dunia, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang takziah dan ziarah, siapa sih di antara kalian yang belum pernah melakukan atau melaksanakan ziarah dan takziah? Saya rasa sebagian besar dari kalian sudah pernah melaksanakan semua ya. Mungkin saat bertakziah ke keluarga, kerabat, atau tetangga yang mengalami musibah kematian, atau bahkan mungkin dari teman-teman ada yang pernah pergi berkunjung atau berziarah ke makam para wali. Nah, takziah ini apa sih? Ziarah ini apa sih? Jadi yang pertama yaitu takziah. Takziah berasal dari kata azza yu'izzu yang berarti mengunjungi, atau dalam istilah takziah adalah mengunjungi orang yang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat, atau yang biasanya kita sebut dengan istilah melayat. Nah, melayat ini dalam istilah fikih disebut dengan takziah. Para muazin atau orang laki-laki yang bertakziah dan muazziat, orang perempuan yang bertakziah, hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasehati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini. Jadi, ketika kita melakukan takziah, maka kita dianjurkan untuk memberikan kekuatan mental, menasehati terhadap keluarga yang tertimpa musibah untuk tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini. Maka di dalam bertakziah itu terdapat adab-adab yang perlu dilakukan terhadap keluarga yang terkena musibah, yaitu yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Biasanya tradisi yang ada di negara kita ini, jika melakukan takziah, maka kita akan membacakan doa berupa bacaan yasin atau tahlil dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah, karena kita bertakziah ini kan bertujuan untuk menghibur, bukan menambah kesedihan. Maka kita harus menghindari pembicaraan yang dapat menambah kesedihan keluarga yang tertimpa musibah. Sebagai contoh, mengungkit keburukan jenazah selama hidupnya. Nah, ini dapat menjadikan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Maka hal tersebut harus dihindari. Selanjutnya yaitu hindarilah canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Jadi kita harus menghindari canda tawa yang berlebihan. Kenapa? Karena kita sedang mengunjungi keluarga yang lagi bersedih dan tertimpa musibah. Tidak baik apabila kita
bercanda, apalagi sampai terbahak-bahak. Kemudian usahakan turut mensolati jenazah dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti pengurusan jenazah mulai dari mensolati hingga menguburkan jenazah. Kemudian yang terakhir yaitu membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, apabila kita memiliki rezeki yang lebih, maka kita diharapkan untuk memberikan makanan atau menyediakan konsumsi terhadap keluarga yang tertimpa musibah. Bukan malah kita yang justru membebankan keluarga, melainkan kita yang memberikan atau menyediakan makanan pada keluarga yang tertimpa musibah untuk diberikan kepada orang-orang yang bertakziah. Nah, selanjutnya yaitu ziarah. Ziarah berasal dari kata zaro yazuru yang maknanya berkunjung, atau diistilahkan ziarah kubur yang berarti mengunjungi kuburan. Awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Akan tetapi karena mengingat mati itu penting, dan di antara mengingat mati adalah dengan berziarah kubur, maka Rasulullah menganjurkan untuk berziarah kubur dengan tujuan agar umat Islam selalu mengingat akan adanya kematian. Jadi, kenapa Rasulullah melarang umat Islam untuk berziarah kubur? Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, di masa jahiliyah, banyak dari kalangan umat Islam yang masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang mistis. Nah, ditakutkan umat Islam terjerumus kembali terhadap kepercayaan yang salah, sehingga Rasulullah melarang untuk berziarah kubur. Namun untuk kemudian Rasulullah membolehkan kembali karena yang bertujuan untuk Namun kemudian Rasulullah menganjurkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat mati, karena mengingat mati itu penting. Dan di antara mengingat mati yaitu dengan berziarah kubur. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang berbunyi An Abdullah ibnu Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Rawahu Nasa'i, yang artinya dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasa'i. Kemudian di dalam berziarah kubur terdapat adab-adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesampai di kuburan ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang berbunyi, Assalamualaikum ya ahlil kubur, fa inna insya'allahu bikum lahiqun. Yang artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Yang selanjutnya yaitu tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Hendaknya kita mengingat kematian dan muhasabah diri. Kemudian berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Berdoa untuk memohon ampunan terhadap orang yang telah lebih dulu mendahului kita dengan membacakan Al-Fatihah dan sebagainya. Yang terakhir yaitu diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan.
Kemudian hikmah takziah. Kehadiran tetangga, saudara, teman, dan orang lain akan sangat membantu dalam mengurangi beban mental yang harus mereka pikul akibat dari musibah itu. Kemudian mempertebal keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap jiwa akan mati dan mendorong untuk memperbanyak ibadah serta meningkatkan ketaatan. Yang keempat yaitu mempertebal hubungan persaudaraan sesama mukmin sehingga terbuka kemungkinan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Yang selanjutnya yaitu hikmah ziarah kubur. Hikmah ziarah kubur yang pertama yaitu dapat mengingat kematian. Yang kedua dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawiaan. Dan yang ketiga yaitu selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Dan yang terakhir mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Nah, berdasarkan dari materi yang telah kita bahas tadi, dapat kita ambil kesimpulan yaitu kita sebagai umat muslim harus memiliki rasa peduli dengan orang lain, terutama mereka yang berada di sekitar kita. Ketika ada orang yang meninggal dunia atau tertimpa musibah, selayaknya kita harus memperlihatkan perilaku-perilaku yang mulia. Perilaku mulia ini perilaku yang seperti apa? Perilaku yang mulia ini seperti ketika kita mendapati seseorang meninggal dunia, maka kita harus segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah tadi, kemudian mendoakan si mayat, mengucapkan turut berduka kepada orang yang ditinggalkan, dan menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan optimis dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang takziah dan ziarah. Mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan keimanan kita dan dapat selalu mengingat kematian, sehingga kita berusaha untuk berbuat kebaikan dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak di akhirat. Sekian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.